KPM PKH maupun BPNT jika memiliki salah satu tanda dari 4 tanda dipastikan tidak cair pada tahap 3 dan BPNT periode Juni dan Juli. Silakan cek segera setelah mengetahui informasi ini secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman selalu sehat dan tetap ceria menantikan pencairan untuk bantuan PKH dan BPNT. Karena pada bulan ini adalah bulan pencairan kedua bantuan reguler kementerian. Namun meskipun saat ini SP2D belum turun untuk kedua program bantuan ini, namun ada tanda yang bisa teman-teman cek sendiri dengan menggunakan HP Android untuk memastikan apakah teman-teman tidak lagi menerima bantuan PKH maupun BPNT pada tahap 3. Karena saat ini Kementerian Sosial memberikan semacam tanda jika teman-teman tidak lagi menjadi peserta PKH pada tahap 3 dan BPNT untuk periode salur Juni dan Juli. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Simak terus video ini sampai tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham, dan bagi yang baru berkunjung atau yang baru menemukan channel ini, langsung klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan gratis berita aktual, mendidik, dan realistis dari channel PKH Reportase. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan dilancarkan rezekinya, diberikan kemudahan setiap usahanya, dan diberikan ketentraman hidup. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita langsung saja saya lanjutkan informasinya ya. Nah, tidak lama lagi pencairan PKH dan BPNT akan terrealisasi. Mengingat verifikasi ketidaklayakan dari daerah sudah diterima di pusat dan tentunya sudah terproses untuk acuan data bayar. Nah, apakah teman-teman dilanjutkan kepesertaannya pada periode salur PKH tahap 3 dan BPNT untuk periode Juni dan Juli? Dan semoga saja kedua bantuan ini bisa cair secara bersamaan ya teman-teman. Mengingat kebutuhan teman-teman pada tahun ajaran baru ini sudah barang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit untuk membeli baju seragam anak-anak sekolah dan biaya transportasi, dan tentunya memberikan sangu buat beli jajanan di sekolahnya saat jam istirahat. Nah, untuk pencairan PKH dan BPNT untuk periode salur tahap 3 yang jatuhnya adalah bulan Juli, Agustus, dan September, begitupun untuk BPNT Juni dan Juli ini ternyata tidak semua bisa menerima lagi teman-teman. Meskipun di tahap-tahap sebelumnya masih lancar saja. Nah, terkait siapa lagi yang tidak menerima, teman-teman bisa mendeteksinya sendiri melalui HP teman-teman. Caranya dengan mengakses aplikasi browser Google di HP teman-teman. Jadi video ini bisa dijadikan panduan untuk melakukan pengecekan. Jika ada HP cadangan, teman-teman bisa mempraktikkan langsung sambil menonton video ini. Nah, baik kita langsung mempraktikkan pertama-tama teman-teman. Buka link tautan cekbansos.kemensos.go.id. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah memasukkan wilayah Sobat YouTube, tinggal dimulai memilih provinsi. Selanjutnya nama kabupaten, berikutnya pilih nama kabupaten. Selanjutnya pilih nama kecamatan, dan selanjutnya pilih nama desa atau kelurahan teman-teman. Dan isi nama teman-teman sesuai dengan nama yang ada di KTP, dan pada kolom huruf kode, masukkan kode CAPTCHA sesuai yang tertera di layar teman-teman. Dan pastikan persis sama. Jika menggunakan huruf kecil atau huruf besar dan spasi, silakan teman-teman ikuti saja sesuai apa yang ada yang tertera di HP teman-teman. Selanjutnya, pilih cari data. Nah, di sini teman-teman akan nampak informasi apakah teman-teman ada namanya di DTKS. Hanya saja pada pembahasan di video kali ini khusus 4 tanda yang dipastikan tidak lagi menerima pencairan PKH tahap 3
maupun BPNT untuk periode salur Juni dan Juli. Disimak ya teman-teman tanda berikut. Jika teman-teman melakukan pengecekan pada cek bansos.kemensos.go.id, nah tanda pertama teman-teman bisa langsung melakukan cek pada status yang tertera strip periode tertera tanda strip. Begitupun juga dengan keterangan bertanda strip. Nah, tanda ini dipastikan gagal cair alias tidak akan masuk bantuannya. Nah, tanda kedua, jika pada keterangan gagal on-span itu bisa disebabkan identitas teman-teman ada perbedaan. Nah, keterangan di sini sangat jelas beda nama yang ada di bank. Karena perbedaan tersebut, akhirnya bantuan teman-teman itu, baik itu untuk PKH maupun BPNT, tidak bisa dicairkan tentunya. Kemudian, ciri yang ketiga teman-teman, apabila saat melakukan pengecekan pada cek bansos.kemensos.co.id, ternyata keterangannya itu adalah sudah proses bank, tetapi periodenya bukan triwulan kedua ini untuk PKH ya. Nah, berarti mungkin untuk tahap 1 atau bisa saja periode di tahun 2021 teman-teman. Jadi salurnya itu di tahap sebelumnya. Berarti sebelum tahap kedua kemarin ya teman-teman, maka tanda seperti ini bisa dipastikan untuk bantuan PKH-nya tidak bisa cair. Begitupun untuk BPNT. Nah, untuk BPNT, jika keterangannya bukan pada bulan Mei periode salurnya, berarti untuk BPNT di alokasi bulan berikutnya tidak dapat lagi. Jadi teman-teman, kemungkinan besar yang mendapatkan itu jika periode salur BPNT adalah bulan Mei, akan tetapi keterangannya itu sebelum bulan Mei tahun 2022. Nah, untuk tanda seperti ini juga sudah dipastikan tidak cair lagi. Kemudian tanda yang keempat teman-teman, apabila teman-teman melakukan pengecekan pada cek bansos.kemensos.go.id, hasilnya adalah tidak terdapat peserta atau penerima manfaat, maka bisa dipastikan bantuan PKH maupun BPNT tidak akan cair. Karena keterangan seperti ini, datanya tidak ada lagi di dalam DTKS teman-teman. Nah, bila teman-teman ternyata tidak terdeteksi pada DTKS, maka untuk masuk kembali ke DTKS itu, teman-teman bisa melakukan pengusulan ulang pada operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan sesuai domisili teman-teman. Jadi itu tadi ya teman-teman, 4 tanda yang bisa menjadi indikasi teman-teman tidak lagi menerima bansos pada tahap 3 untuk PKH maupun BPNT untuk periode salur Juni dan Juli. Jadi saya ulangi lagi tanda-tandanya teman-teman. Pertama, jika pada status periode dan keterangan terisi strip, berarti teman-teman bukan sebagai penerima. Tapi teman-teman masih terdaftar di DTKS. Hanya saja untuk bansos yang bertanda strip ini bukan sebagai salah satu pesertanya. Nah, kedua, jika keterangannya gagal on spam karena beda nama dengan bank. Dan yang ketiga, jika periode salur tidak tertera periode salur terakhir. Jadi jika tidak tertera periode salur untuk PKH triwulan kedua dan untuk BPNT periode salur bulan Mei, maka teman-teman sudah bisa disimpulkan bahwa tidak akan cair bantuannya. Selanjutnya, tanda yang keempat, keterangan tidak terdapat peserta atau penerima manfaat. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan secara mandiri dengan sangat mudah loh. Apakah teman-teman kemungkinannya tidak cair? Nah, untuk solusinya, jika menjumpai seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan informasinya di video kami sebelumnya, penyebab bantuan tidak cair dan solusinya. Nah, baik teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan pada video kali ini mengenai topik 4 tanda. Jika ada salah satunya, berarti sudah dipastikan tidak cair. Kecuali jika teman-teman sudah melakukan perbaikan-perbaikan data, karena intinya penerima bansos, baik itu penerima PKH dan penerima BPNT, adalah validitas data kependudukan baik NIK aktif dan valid dan juga tidak ada beda nama. Semoga informasi ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini,
subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Komentar atau berikan pertanyaan dengan mengetikkan pada kolom video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.